Oke, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah program Java sederhana seperti yang di soal ini. Jadi kita akan membuat segitiga seperti ini di mana tinggi dan lebarnya itu sama ya. Nah, saya berikan contoh program jadinya. Jadi nanti kalau kita sudah berhasil membuat program Java-nya, bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika dijalankan, ya, ada typo, maaf. Aplikasi akan meminta tinggi dari segitiga. Jadi kalau saya masukkan dari 10, maka dia akan menggambar segitiga seperti ini, 10 baris, dan masing-masing baris paling bawahnya ya, itu ada 10 karakter asterik seperti ini. Kalau saya ganti menjadi 5, maka dia akan menghasilkan gambar segitiga yang jauh lebih kecil. Oke, sekarang saya sudah siapkan sebuah file Java di sini. Saya beri nama Triangle Printer. Kemudian sudah saya siapkan juga sebuah main method di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah berarti kita harus mengimpor sebuah kelas scanner karena kita akan menerima input dari user. Caranya adalah seperti yang di kelas, import java.util.scanner. Jangan lupa S-nya capital S ya, capital S. Kemudian di dalam sini kita harus buatkan dulu objek dari kelas scannernya agar bisa digunakan untuk memanggil method yang akan membaca input dari user. Cara membuat objek seperti membuat variabel lainnya, hanya saja kita menggunakan nama kelasnya, misalkan scan nama variabelnya, dan ini adalah perintah untuk membuat objeknya, yaitu new, nama kelasnya, dan kita punya sebuah parameter system.in yang artinya dia akan membaca input dari user. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah objek scanner. Selanjutnya kita harus menampung nilai input yang dimasukkan oleh user itu ke sebuah variabel. Di sini kita membutuhkan sebuah variabel dengan tipe integer karena yang diinput oleh user adalah sebuah bilangan. Jadi kita akan siapkan sebuah variabel tinggi, kemudian kita akan panggil objek scannernya yang ini, ya, namanya scan. Kemudian kita panggil method untuk membaca integer yaitu next, kemudian capital I, integer, dan boom. Jadi sekarang kita sudah punya data tingginya, kita sudah punya scannernya. Di sini kita akan mencoba analisa bagaimana menyelesaikan masalah gambar segitiga ini. Kalau ada gambar yang seperti ini teman-teman, maka kita harus membagi masalahnya itu per baris ya, bukan per kolom, jadi per baris. Kita lihat di sini baris pertama ada 1 asterik, baris kedua ada 2 asterik, baris ketiga ada 3 asterik, dan seterusnya. Berarti jumlah asteriknya itu mengikuti mengikuti posisi dari barisnya. Dan untuk problem yang seperti ini pasti kita membutuhkan 2 jenis for, atau dengan kata lain kita membutuhkan nested for. Nah, bagaimana cara membuat nested for? Kita buat dulu for untuk yang barisnya, integer baris ya, karena baris pasti lebih posisinya di luar, dan 0 baris kemudian kecil dari tinggi. Jadi karena batas maksimumnya adalah tinggi, maka kita gunakan variabel yang diinputkan oleh user, nilai yang dimasukkan oleh user itu sebagai batas maksimum dari jumlah baris di aplikasi kita. Kemudian kita akan increment si baris dengan menggunakan baris plus. Kemudian kita akan tambahkan for yang kedua yang gunanya untuk mencetak kolom atau mencetak asteriknya ya, dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita buatkan for lagi, integer kolom, kemudian kita assign nilainya adalah 0, kemudian nah di sini perhatikan teman-teman, di sini kuncinya ya. Kita ingin jumlah kolomnya itu sejumlah barisnya, artinya sama dengan posisi barisnya. Jadi kalau kalau barisnya pertama, maka
hanya ada satu kolom di sini, hanya ada satu asterik. Kalau dia di posisi baris kedua, hanya ada 2 asterik. Jadi jumlah asterik yang dicetak itu bergantung pada posisi baris. Jadi di sini kita bisa batasi jumlah kolomnya itu adalah dengan variabel baris. Jadi kita bisa katakan di sini kolom kecil dari baris. Jadi selama kolomnya kecil dari baris, kita akan cetak asteriknya. Kemudian kita akan increment kolomnya. Oke. Kemudian kita akan siapkan di dalamnya. Berarti di sini kita harus mencetak asteriknya. Nah, cara untuk mencetak asterik dengan menggunakan perintah system.out.print tanpa ln ya, karena kita mau mencetaknya ke samping ya. Kalau kita tambahkan ln artinya dia akan mencetak ke baris berikutnya ya. Jadi kita akan siapkan seperti ini. Oke. Seperti yang di contoh lain, untuk memisahkan baris yang sedang dicetak ke baris berikutnya, kita harus mencetak sebuah new line ya di luar dari for yang di dalam. System.out .print dan ln untuk mencetak baris yang baru. Oke, jadi sekarang kita sudah buatkan 2 for, dan di sini ada for yang akan mencetak baris ya. Kemudian ini adalah untuk memindahkan ke baris berikutnya. Sekarang kita coba analisa ya. Jadi kalau barisnya 0, kemudian masuk ke for ini, kolomnya sekarang 0. 0 apakah kecil dari 0? Tidak. Oke, kalau begitu dia tidak akan pernah masuk ke sini ya, karena nilai barisnya 0, kemudian ketika di sini juga nilai kolomnya 0, 0 tidak lebih kecil dari 0, maka tidak akan pernah masuk ke sini. Oleh sebab itu kita harus modifikasi nilai dari barisnya. Jadi jangan mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan oleh sebab itu kita harus tambahkan tanda sama dengan agar jumlah barisnya tetap 10 ya. Kalau seandainya user masukin 10, maka dia akan mulai dari 1 sampai 10. Kalau tadi yang sebelumnya, kalau kita ganti dengan 0, maka tetap 10 jumlah barisnya, tapi mulainya dari indeks 0 sampai 9. Jadi kita ganti ini 1, dan kita coba include nilai akhirnya dengan menggunakan sama dengan seperti ini. Oke, sekarang kita sudah samakan. Sekarang kalau barisnya 1, apakah 0 kecil dari 1? Ya, maka dia akan mencetak 1 asterik. Kemudian dia akan pindah ke baris berikutnya. Kemudian pada saat sampai di sini nilai barisnya sudah berubah karena tadi ada proses increment. Sekarang nilai barisnya adalah 2. Dan di sini nilai kolomnya direset kembali ke 0. Sekarang apakah 0 kecil dari 2? Ya, kecil dari 2. Kemudian dia akan cetak lagi, kemudian naik lagi ke atas. Sekarang nilai kolomnya adalah 1. Apakah 1 kecil dari 2? Ya, dia akan cetak lagi, berarti sudah ada 2 asterik di sini. Kemudian naik lagi ke atas. Apakah 2 kecil dari 2? Tidak, maka dia akan berhenti. Kemudian dia akan cetak baris baru, naik lagi ke atas. Sekarang barisnya sama dengan 3. Kemudian dia akan mengerjakan for yang di dalam seperti yang tadi kita sudah contohkan di atas, sehingga nanti akan muncul 3 asterik di sini, dan seterusnya. Sekarang secara logika harusnya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita coba compile program kita dengan cara JavaC. Oke, kemudian kita coba jalankan. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, di sini belum ada perintah masukkan nilai, tapi sudah ada indikator kelap-kelip ya, artinya sudah ada input yang bisa kita masukin. 10. Oke, benar ya. Untuk membuat lebih interaktif, kita harus tambahkan teks kayaknya di sini dengan menggunakan perintah system.out.println. Silakan masukkan tinggi, karena kita mau masukin
nilainya itu di samping, tidak menggunakan ln, ya, seperti ini. Sekarang kita save, kita compile ulang, ya. Kemudian kita jalankan. Oke, sekarang sudah jelas. 10. Good. Sekarang kalau kita ganti nilainya jadi berapa? 4. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Gitu, teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu.